Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Desti Samakfira. Saya adalah mahasiswa PLP dari Universitas Surya Kencana. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai refleksi. Selamat belajar. Transformasi bagian refleksi. Pada bab transformasi, kalian akan mempelajari mengenai 4 transformasi, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada bagian refleksi ini, kita akan membahas mengenai yang pertama menemukan konsep refleksi, kemudian refleksi terhadap titik O 0,0, lalu refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Tapi pada video kali ini kita akan mempelajari sampai refleksi terhadap sumbu Y. Yang pertama, menemukan konsep refleksi. Coba kamu amati pada saat bercermin, pada cermin datar tentunya. Tentu saja di rumah kita memiliki cermin datar. Pada saat kita bercermin, kita akan melihat bayangan diri kita pada cermin. Nah, bayangan dirimu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Nah, sekarang kita akan mengamati konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat. Dengan itu diasumsikan bahwa titik 0,0 dan garis sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan Y sama dengan min X sebagai cermin. Refleksi memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan. Mari kita amati gambar di samping. Nah, coba kita lihat garis merah dan titik-titik biru pada gambar di samping. Nah, ini ya, garis merah dan titik-titik biru. Garis-garis dan titik-titik tersebut berpindah, namun seperti halnya dihadapkan kepada cermin. Nah, misalkan titik A, dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ketika dicerminkan, jarak dari titik A ke sumbu Y akan sama dengan jarak dari titik A aksen ke sumbu Y. Begitu pula dengan titik B. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jaraknya akan sama ya, dari titik B ke sumbu Y dan dari B aksen ke sumbu Y. Selanjutnya, kita temukan sifat 4.2. Bangun yang dicerminkan atau direfleksikan dengan cermin datar tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin, tentu saja cermin datar, adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Nah, ya kan? Bentuknya tidak berubah, ukurannya juga tidak berubah. Yang kedua, kita mempelajari mengenai pencerminan terhadap titik O 0,0. Nah, kita lihat di sini. Sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ketika titik A dicerminkan terhadap titik O 0,0, bayangannya di mana? Bayangannya di sini. Nah, kita lihat titik A itu koordinatnya berapa sih? Koordinatnya itu adalah 3,3. 3,3. Nah, titik A aksen berada di min 3, min 3. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh yang lain. Misalkan titik B. Ketika titik B dicerminkan terhadap titik 0,0, maka dia akan menjadi B aksen. Titik B-nya berada di titik koordinat yaitu 3,5. Ketika dia dicerminkan, menjadi berapa titiknya? Di min 3, min 5. Maka dari sini kita ketahui bahwa misalkan di sini X-nya adalah 3. Ketika dicerminkan, maka X aksennya berapa? X aksennya sama dengan min 3. Y aksennya berapa? Y aksennya sama dengan min 3.
Untuk yang B, Y-nya, X-nya adalah 3. X sama dengan 3. X aksennya berapa? X aksennya sama dengan min 3. Y aksennya sekarang. Y-nya itu 5. Dan Y aksennya sama dengan min 5. Nah, dari sini bisa kita temukan bahwa secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 akan mempunyai koordinat bayangannya yaitu min X, min Y. Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap titik O 0,0. Misalkan, matriks transformasinya adalah C sama dengan A, B, C, D. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menjadi A aksen yaitu min X, min Y. Nah, min X, min Y ini sama dengan matriks transformasinya dikali matriks X, Y. Maka hasilnya adalah A dikali X, AX, ditambah B dikali Y, BY, kemudian C dikali X, CX, ditambah D dikali Y, DY. Dengan kesamaan matriks, X-nya kita ketahui akan sama dengan AX ditambah BY. Nah, maka dari sini A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 0. Min Y akan sama dengan CX ditambah DY. Maka C-nya sama dengan 0 dan D-nya sama dengan min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 adalah min 1, 0, 0, min 1. Perlu diingat, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangannya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan A, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen dan Y aksennya bisa kita cari dengan mengalihkan matriks transformasinya dengan matriks X, Y. Kita masuk ke contoh. Contoh 4.3. Misal, kita punya titik A, yaitu di titik koordinatnya 1,4. Dicerminkan terhadap titik asal 0,0, tentukan bayangannya. Alternatif penyelesaiannya, nah pertama, A 1,4, X, Y-nya sudah kita ketahui, langsung saja dimasukkan, menjadi 1,4, dicerminkan terhadap titik 0,0, menjadi A aksen. Nah, si X aksen dan Y aksennya akan kita cari. Kita masukkan tuh ke rumus yang tadi. Nah, matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Dikali dengan X, Y-nya tadi yaitu 1,4. Kemudian, kita kalikan. Min 1 dikali 1, min 1. 0 dikali 4, 0 dikali 4, 0. Nah, maka min 1 ditambah 0, min 1. 0 dikali 1, 0. Min 1 dikali 4, min 4. 0 ditambah min 4, min 4. Maka bayangannya adalah A aksen, yaitu min 1, min 4. Contoh 4.4, sebuah garis dengan persamaan min 2x ditambah 4y dikurangi 1 sama dengan 0, dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya, misalkan titik X, Y memenuhi persamaan min 2x ditambah 4y dikurangi 1 sama dengan 0. Sedemikian sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap 0,0 menjadi A aksen. Nah, X aksen dan Y aksennya akan kita cari dengan mengalihkan matriks transformasinya dengan X, Y. Menjadi min X dan min Y. Maka, di sini kita ketahui bahwa X aksennya sama dengan min X dan Y aksennya sama dengan min Y. Nah, dari sini kita ketahui bahwa X-nya akan sama dengan
min X aksen, dan Y-nya akan sama dengan min Y aksen. Jika X dan Y disubstitusikan ke garis, maka ditemukan bayangannya, yaitu, nah, X-nya kita ganti dengan min X aksen. Nah, min 2 dikali min X, kemudian Y-nya kita ganti dengan min Y. 4 dikali min Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, atau setelah kita substitusikan, setelah kita kalikan, menjadi 2X dikurangi 4Y dikurangi 1 sama dengan 0. Latihan 4.2. Titik A, yaitu 2,-3 ditranslasikan dengan min 4, min 5. Nah, ini kita mengulang pelajaran sebelumnya ya, mengenai translasi. Kemudian dicerminkan terhadap titik 0,0. Tentukan bayangan titik A tersebut. Alternatif penyelesaiannya yang pertama, titik A ini harus kita translasikan dulu dengan min 4, min 5. Baru setelah itu kita temukan A aksennya berapa, lalu kita cerminkan terhadap titik 0,0 menjadi A aksen-aksen. Langkah pertama, proses translasi. Kita ingat kembali materi mengenai translasi. Kalau misalkan dia ditranslasikan sejauh min 4, min 5, maka nah titiknya itu yang X ditambahkan dengan yang X. Nah, matriks ini ditambahkan dengan ini. 2 ditambah min 4 menjadi min 2. Kemudian min 3 ditambah min 5 menjadi min 8. Nah, langkah kedua yaitu proses refleksinya. Y aksen-aksen sama dengan matriks ininya, transformasi refleksi 0,0-nya, kita kalikan dengan ini. Bukan dengan yang awal lagi ya, karena kita sudah proses di translasi. Kemudian, kita masukkan min 2, min 8 ke sini. Nah, lalu kita kalikan. Maka kita temukan bayangan titik A-nya yaitu A aksen-aksen setelah ditranslasikan dan direfleksikan menjadi 2,8. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat di sini. Misalkan kita punya sebuah titik A yaitu di 5,5, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X menjadi 5, min 5. Nah, dari sini bisa kita amati kalau misalkan titik 5,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, apanya yang berubah? Nah, di sini kan nilai X-nya tetap sama ya, tetap 5. Nah, tapi nilai dari sumbu Y-nya itu berubah menjadi min 5. Nah, maka secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, akan mempunyai koordinat bayangan A aksen, yaitu X, min Y. Nah, selanjutnya kita tentukan matriks pencerminannya terhadap sumbu X. Nah, misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan A, B, C, D. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi A aksen. A aksennya itu X, min Y. Nah, kemudian kita operasikan sama seperti tadi. Nah, kita temukan kalau kesamaan matriksnya, X-nya akan sama dengan AX ditambah DY, dan min Y-nya akan sama dengan CX ditambah DX. Dari sini kita ketahui bahwa nilai A-nya berapa? Berarti nilai A-nya 1, B-nya 0. Min Y sama dengan CX ditambah DY, kita temukan C-nya berapa? C-nya 0. Nah, D-nya berapa? D-nya min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Perlu diingat lagi nih, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksennya yaitu X aksen dan Y aksen, ditulis dengan A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi A aksen. Nah, X aksen dan Y aksennya dapat kita cari dengan mengalihkan matriks transformasinya terhadap sumbu X dengan matriks X, Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh 4.5.
Jika titik A, yaitu titik koordinatnya min 3,3, dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Alternatif penyelesaiannya, A min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen. Nah, X aksen dan Y aksennya akan kita cari dengan mengalihkan matriks transformasinya dengan titik X, Y-nya. Nah, kita dapatkan 1 dikali min 3, itu min 3 ditambah 0 dikali 3, 0, menjadi min 3. Kemudian 0 dikali min 3, 0, min 1 dikali 3 menjadi min 3. Jadi, bayangan titik A adalah min 3, min 3. Selanjutnya, mari kita kerjakan contoh 4.6. Nah, jika garis 3x dikurangi 2y dikurangi 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu x, maka tentukan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen. Nah, X aksen dan Y aksennya dapat kita cari dengan mengalihkan matriks transformasinya dengan X, Y. Nah, kita dapatkan X aksennya sama dengan X dan X-nya sama dengan X aksen. Nah, untuk Y aksennya sama dengan min Y, maka Y-nya sama dengan min Y aksen. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya yaitu 3 disubstitusikan dikali X, dikurangi 2 disubstitusikan min Y, dikurangi 5 sama dengan 0, atau 3X ditambah 2Y ditambah 5. Nah, jika masih belum mengerti, nah, mari kita coret-coret aja di sini. Bentuk dari persamaannya kita ubah dulu ke dalam bentuk 2y sama dengan min 3x dikurangi 5. Nah, kemudian kita substitusikan y-nya diganti menjadi min y menjadi min 2y sama dengan 3x dikurangi 5. Nah, maka 2y-nya berapa? 2y-nya sama dengan min 3x ditambah 5. Kemudian persamaannya kita kembalikan ke bentuk ini. Menjadi 3x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita mempelajari pencerminan terhadap sumbu y. Secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu y akan mempunyai koordinat bayangannya di A aksen yaitu min X, min Y. Nah, kita lihat lagi. Misalkan kita punya koordinat titik B-nya yaitu 20,20. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi min 20,20. Nah, dari sini kita lihat apanya yang berubah. Nilai X-nya berubah menjadi negatif. Maka A aksennya akan menjadi min X, Y. Misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan A, B, C, D. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi A aksen yaitu min X, Y. Nah, kemudian kita proses seperti tadi, kita dapatkan min X sama dengan AX ditambah BY. Nah, A-nya kita dapatkan berapa? A-nya kita dapatkan min 1. B-nya berapa? B-nya 0. Kemudian, untuk yang Y sama dengan CX ditambah DY, maka C-nya berapa? C-nya 0 dan D-nya 1. Nah, maka
kita dapat simpulkan bahwa matriks pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, min 1. Perlu diingat lagi bahwa titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangannya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen yang mana ditulis dengan A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, X aksen dan Y aksennya bisa kita cari dengan mengalihkan matriks transformasinya dengan X, Y. Kemudian kita coba kerjakan latihan 4.4. Garis 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0, dicerminkan terhadap titik 0,0. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Alternatif penyelesaian, misalkan titik A, X, Y terletak pada garis tersebut, sehingga di sini kita mencerminkan yang pertama ke titik 0,0 menjadi A aksen, kemudian ke sumbu Y menjadi A aksen-aksen. Langkah pertama, proses pencerminan terhadap titik 0,0. Nah, X aksen dan Y aksennya kita akan cari dengan mengalihkan matriks transformasi untuk refleksi terhadap titik 0,0 dengan X, Y. Kita dapatkan min 1 dikali X, min X, ditambah 0, kemudian 0 ditambah min 1 dikali Y, yaitu min Y. Langkah kedua, proses pencerminan terhadap sumbu Y. Di sini kita akan mencari X aksen-aksen dan Y aksen-aksennya. Nah, pertama kita akan mengalihkan matriks transformasi untuk pencerminan terhadap sumbu Y dengan X aksen dan Y aksen yang sudah kita temukan tadi. Nah, kita kalikan, kita substitusikan X aksen dan Y aksennya, yaitu min X dan min Y. Kita kalikan, kita dapatkan X aksen-aksennya sama dengan X, dan Y aksen-aksennya sama dengan min Y. Nah, kita tulis lagi di sini. Kemudian, langkah 4, proses menentukan persamaan bayangan. Tentukan X aksen-aksen dan Y aksen-aksennya dalam bentuk X dan Y. Nah, X-nya sama dengan X masih tetap sama, tetapi Y-nya berubah menjadi min Y. Nah, langkah kelima, proses menentukan persamaan bayangan. Substitusikan X dan Y ke persamaan 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan, pertama-tama ini kita ubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan 2X ditambah 5. Lalu, kita substitusikan Y-nya menjadi sama dengan min Y. Maka min Y sama dengan 2X ditambah 5. Y-nya sama dengan min 2X dikurangi 5. Maka, diperoleh persamaan bayangannya, kita kembalikan ke bentuk ini, menjadi min 2X dikurangi Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini untuk gambar pada aplikasi GeoGebra. Ini untuk garis A. Setelah dicerminkan, dia menjadi garis yang kuning ini. Yang pertama kan dia dicerminkan terhadap titik 0,0. Maka dia menjadi garis yang A aksen. Kemudian, setelah dicerminkan terhadap titik 0,0, dia dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Maka menjadi garis A aksen-aksen. Untuk lebih memahami mengenai materi refleksi, kerjakan soal latihan berikut ini ya. Yang pertama, tunjukkan dengan gambar pencerminan objek pada bidang koordinat kartesius berikut. A, titik A, 3,-4 dicerminkan terhadap titik O 0,0. B, titik B, min 1, min 2 dicerminkan terhadap sumbu X. C, segitiga ABC dengan A-nya 3,1,
B 1,2 dan C 0,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nomor 2, dengan menggunakan konsep refleksi, tentukan hasil pencerminan fungsi 2Y dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y. Untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!